Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumi. Al-udhiyah. Udhiyah atau dalam bahasa kita di sini kita sebut dengan berkurban. Ya. Sebetulnya yang tepat memang udhiyah. Kurban itu adalah tujuan dari udhiyah. Jadi tujuan menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu berarti mendekatkan diri ya. Sedangkan media untuk mendekatkan diri salah satunya adalah dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Oleh sebab itu di dalam definisi udhiyah di sini dikatakan al-udhiyah adalah ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'idi, yaitu sesuatu yang disembelih. Jadi udhiyah itu sesuatu yang disembelih. Apa yang disembelih? Al-ibil, unta, awil baqar, sapi, awil gonam, kambing, awil ma'z atau domba, taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'id, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Ya. Adapun landasan perintah atau disyariatkannya udhiyah ini adalah surah Al-Kautsar ayat 2, di mana Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah ya karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini anhar atau wanhar di sini ya memang ada penafsiran lain selain maknanya berkurbanlah. Nah, ini merupakan penafsiran yang paling umum ya oleh para mufassir. Itu dikatakan yang paling ashah anhar itu atau nahar itu adalah ad-dhuhaya, yaitu menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tafsir yang lain wanhar itu adalah meletakkan tangan di bawah leher. Makanya kalau kita amati ada orang yang sholat itu ketika takbir ihram maka diletakkan tangannya di dada bawah leher. Jadi Allahu Akbar sini ya. Karena mereka menafsirkan wanhar itu apa? Letakkanlah ya kedua tangan di bawah leher. Tapi umumnya yang paling ashah, yang paling sahih penafsiran adalah ad-dhuhaya, yaitu menyembelih hewan tertentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua adalah sabda Rasul riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana di situ tegaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha ya bikabisaini al-lahaini akhronaini. Nabi itu pernah menyembelih ya dua ekor kibas yang putih warnanya dan bertanduk. Padzabahaha biyadi, Nabi menyembelih kedua kibas tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma, dia membaca bismillah, wa kabbar dan bertakbir, wa wad'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Allah meletakkan kakinya, Nabi meletakkan kakinya ala sifahihima, di sisi dari leher hewan kurban tadi ya. Jadi ini merupakan yang terbaik memang ya, yang terbaik. Nanti ada di sana kesunahannya
kalau kita berkurban hendaklah sembelih sendiri. Jadi sunnahnya itu menyontoh Rasul. Rasul itu nggak pernah nyuruh orang lain. Rasul itu ketika berkurban dia sembelih sendiri hewan kurbannya. Ya. Nah, ini dua landasan yang menjadi sandaran disyariatkannya udhiyah atau penyembelihan hewan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan warna, karena Nabi memang menyembelih hewan kurbannya yang berwarna putih, maka itu menjadi warna yang paling utama, ya. Jadi kalau kita menyembelih kambing atau domba, maka warna yang paling utama dari bulunya adalah yang berwarna putih, ya, seperti itu. Al-hikmatu min masyru'iyyatiha, hikmah dibalik disyariatkannya berkorban atau udhiyah. Yang bagi an ta'alama anna udhiyata ibadatun, selayaknya Anda memahami bahwa udhiyah merupakan satu ibadah. Wa anna kullama qad yakunu laha min hikmatin wa fa'idatin ya'ti ba'da fa'idati syuhudu'il ma'na ta'abbudi alladhi biha. Setiap ibadah, setiap syariat itu pasti ada hikmah dan faedah di dalamnya, ya. Dan di sini utamanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita besok melaksanakan kurban, maka hikmah yang pertama adalah itu sebagai makna ta'abbudi, bahwa ini merupakan sebuah ibadah, ya. Karena sebuah ibadah tentunya dia punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, hikmahnya adalah menghidupkan, mengenang kembali pengorbanan besar, al-dhahiyatul uzma, pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya. Jadi diajarkan berkurban melalui contoh dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini bukan hanya kurban secara simbolik dalam memotong hewan tertentu, tapi sesungguhnya adalah suatu pengorbanan, ya, apapun demi karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus bisa dilakukan, ya. Jadi kita berkorban itu pada dasarnya memang dia ibadah, tapi dalam pengertian lain dia merupakan satu simbol pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Artinya apa? Seberat apapun, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus berkorban, maka ya harus dilakukan. Ya, ini menghidupkan kembali, ya, jiwa pengorbanan dalam diri setiap umat Islam. Jadi jangan pernah takut, ya, kalau kita ini memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berani berkorban, ya itu harus dilakukan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, hikmahnya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, ya. Jadi dengan berkorbannya orang-orang yang agnia, orang-orang kaya, maka ini melambangkan, ya, bahwa hubungan antara si kaya dan si miskin itu bisa terjembatani, ya, ketika orang yang kaya memberikan sesuatu kepada orang yang fakir dan miskin, ya. Kemudian juga memberikan rasa bahagia kepada keluarga di saat hari Aid, dan kepada orang yang memang kita wajib memberikan apa-apa kepada mereka, ya. Karena pada hari itu berarti adalah hari kita memang diminta oleh Allah, ya, untuk, ya, apa, dalam tanda petik pesta, gitu, ya, menikmati suasana makan. Kemudian hukum udhiyah, ya.
Hukum udhiyah ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun terkadang udhiyah ini hukumnya bukan lagi sunnah tapi wajib. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya. Jadi bisa jadi besok itu korban, entah itu kambing atau sapi atau kerbau atau domba, itu bisa saja dia menjadi wajib, bukan lagi menjadi sunnah, ya. Dan di sini serta umumnya di kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, ya, ada dua sebab yang mengakibatkan yang awalnya adalah sunnah muakkadah justru menjadi korban wajib. Ya, di sini yang pertama dikatakan ayyushira ila ma huwa dakhilun bi milkihi min ad-dawabi sholihati bil udhiyah fayaqulu hadza udhiyati. Jadi ketika orang yang akan berkurban, ya, dia mengatakan sambil mengisyaratkan dengan umpamanya jarinya, dia katakan ini adalah kurbanku. Maka ketika dia mengatakan ini adalah binatang atau hewan kurbanku, maka otomatis, ya, itu menjadi korban wajib. Itu korban wajib. Lalu bagaimana tuntunan dalam mazhab Syafi'i agar itu tetap menjadi korban sunnah? Maka dikatakan ketika umpamanya orang bertanya atau dia menunjukkan kepada hewan kurbannya, hendaknya dia mengatakan ini adalah hewan kurban sunnah saya, ya, ini adalah hewan kurban sunnah saya. Kalau dikatakan ini adalah hewan kurban saya, berarti itu menjadi korban wajib. Dan nanti dampak hukumnya, kalau itu menjadi kurban wajib, maka yang bersangkutan dan keluarganya serta orang yang di bawah nafkahnya itu tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurbannya, ya. Kalau dia sempat makan, maka dia mesti ganti. Umpamanya dia sempat makan daging tersebut umpamanya 2 kilo, ya, untuk keluarganya, maka karena itu adalah hewan kurban wajib, maka dia mesti ganti, ya, sama seperti apa yang diambil. Itu konsekuensi hukum ketika korban itu menjadi korban wajib, ya. Maka di sini para ulama seringkali mengingatkan, kalau kita akan berkorban, maka kita menyebutnya adalah ini adalah hewan korban sunnah, ya, korban sunnah. Kemudian yang kedua yang dapat menyebabkan hewan kurban menjadi kurban wajib, seperti orang mengatakan aku mewajibkan diriku, ya, untuk berkurban karena Allah Ta'ala, ya, maka saat itulah hewan yang dia kurbankan menjadi hewan wajib. Nah, ini menyamai kalau orang nazar, ya, umpamanya orang bernazar, ketika dia dalam kondisi membutuhkan sesuatu umpamanya, atau dalam satu kegiatan yang sangat sulit, maka dia katakan kalau ini sukses maka saya nazar akan berkurban. Nah, ketika dia mengatakan saya nazar untuk berkurban, maka kurban tersebut menjadi kurban wajib dan dia tidak boleh mengonsumsi sedikit pun dari apa yang ada di dalam tubuh hewan kurban tersebut, ya. Ini hukum udhiyah. Kemudian siapa yang dijadikan sebagai orang yang diminta untuk berkorban, ya, yang korbannya itu sah, ya. Yang pertama Islam, ini jelas. Kalau orang non muslim berkorban, maka korbannya tidak sah. Apakah boleh? Umpamanya ada pengurus masjid didatangi oleh orang non muslim, kemudian menyerahkan hewan kurban, ya, untuk disembelih, boleh nggak diterima? Ya boleh aja, ya.
Boleh saja hewan itu diterima kemudian disembeli, tapi tetap itu bukan hewan kurban, ya. Itu hanya sembelihan biasa dan boleh dikonsumsi. Yang kedua, al-bulugh wal aqlu. Orang yang sudah balik dan tidak terganggu akalnya. Berarti kalau anak kecil yang belum balik, dia tidak sah korbannya. Ya, umpamanya kita punya anak, ya, baru umur 6 tahun, gitu ya. Karena kita sedang ada rezeki, maka di samping kita berkorban, kita juga beli hewan korban, ya, untuk anak kita yang baru umur 6 tahun. Ya, diniatkan tuh buat dia, maka itu pun korbannya tidak sah, ya. Karena apa? Karena tidak termasuk orang yang disunnahkan untuk berkorban. Yang ketiga, al-istita'atu, mampu, ya, mampu untuk berkorban. Nah, ini yang jadi masalah, ukuran mampu. Ya, masalah ibadah itu istita'ah. Ketika sholat, istita'ahnya diri, ya, duduk, berbaring, masih istita'ah, ya, itu kan, ya. Kalau puasa istita'ahnya itu dalam kesehatan umpamanya, atau kalau berhaji istita'ahnya apa? Punya dana, ya, kesehatan, perjalanan. Nah, ini kalau korban istita'ahnya apa? Ya. Ini istita'ahnya diukur, ya, dengan kepemilikan, ketersediaan dana untuk sampai hari tasyrik. Ya. Umpamanya ada orang punya dana, gitu ya. Dia hitung itu dananya. Ketika masuk Idul Adha, ya, maka dia hitung kalau ternyata uangnya itu masih cukup untuk kebutuhan sampai hari tasyrik, maka dia terkena kesunahan untuk berkorban. Ya, jadi ukuran istita'ah itu bukan berarti nggak punya uang sama sekali, gitu ya. Tapi kalau dia masih punya sisa dana untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya dan orang yang ada dalam tanggungannya, baik makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, maka itu namanya istita'ah. Nah, kalau ini disadari oleh umat Islam, maka saya yakin itu, ya, akan banyak orang yang berkorban. Karena ngukur nih, ya, harga kambing 4 juta, gitu ya. Sementara dia punya uang 10 juta. Gitu. Berarti kalau dia belikan 1 ekor kambing 4 juta, masih ada uang 6 juta. 6 juta itu untuk sampai 13 Dzulhijjah, ya, dia masih bisa penuhi kebutuhannya. Berarti hukum kesunahannya itu masuk, itu istita'ah, seperti itu. Ini sayangnya banyak orang tidak menghitung itu, gitu ya. Jadi ada kekhawatiran nih, kalau saya korban, ya saya nggak punya uang, gitu. Gimana di keadaan rumah saya, keadaan kehidupan keluarga, gitu, ya. Jadi patokan para ulama fikih yang namanya istita'ah dalam korban itu adalah ketika seseorang masih mempunyai ketersediaan dana untuk hidup, ya, dengan segala kebutuhannya, itu sampai hari ke-13 Dzulhijjah, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita punya anak atau kita punya teman, kita punya saudara, gitu ya, yang tinggal tidak bersama kita, lalu kita kita buatkan korban, ya, kita buatkan dia korban, gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak meminta izin kepada dia, maka korbannya tidak sah, ya. Jadi sampaikan, ini bapak atau saya akan membuat korban untuk kamu, ya, itu. Karena
dalam kurban tersebut dia punya hak, gitu ya, maka itu mesti disampaikan, ya, mesti disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia ini akan dibikinkan kurban, gitu. Begitupun secara luas, ya, dalam mazhab Syafi'i, orang yang sudah meninggal dunia dan tidak pernah menyampaikan wasiat untuk dikorbankan setiap tahun dalam penyembelihan hewan kurban, ini pun, ya, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan kurbannya tidak sah, ya, tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena untuk orang yang udah meninggal, bagaimana kita minta izin untuk berkorban buat dia, ya, begitu. Nah, ini walaupun mungkin, ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, umumnya, ya, mayoritas mengatakan itu tidak sah korbannya. Ya kan, bisa saja kalau kita memang berbakti kepada orang tua, ya, bisa saja kan kita tidak dalam bentuk menyembelih hewan kurban, ya, kita bisa aja bersedekah niatin buat orang tua, kan begitu, ya. Kemudian hewan yang boleh untuk dijadikan hewan kurban, ini kita udah umum, ya, dalam banyak fikih semua mengatakan yang sah itu adalah unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing dengan berbagai jenisnya. Jadi hewan lain nggak boleh, gitu ya, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ada yang mau berkorban hewan ayam, ya nggak boleh, ya, karena secara hukum syar'i, ya, itu tidak termasuk. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol, ya, unta, gitu ya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian baru kambing. Itu kalau urusan keutamaannya, ya, seperti itu. Nah, untuk hewan unta, ya, hewan unta, hewan sapi atau kerbau itu bisa untuk 7 orang. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, di mana Jabir mengatakan naharna ma'a Rasulullah SAW, ya, amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami berkorban bersama Rasulullah SAW, ya, pada tahun perang Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini yang menjadi landasan dalam mazhab Syafi'i bahwa unta dan sapi atau kerbau itu boleh, ya, dijadikan sebagai hewan korban untuk 7 orang, ya. Memang dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan oh enggak, tetap 1, ya. Jadi unta ya 1 orang, ya, sapi 1 orang, kerbau 1 orang. Tapi berdasarkan hadis ini, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa 1 ekor unta, 1 ekor sapi atau kerbau itu bisa memadai untuk 7 orang korban, ya. Kemudian syarat hewan yang dikorbankan. Kalau hewan itu adalah hewan unta, maka adalah secara usia qad ta'ana bisa disati minal umri, sudah masuk usia tahun yang ke-6. Berarti kalau baru 5 tahun kurang atau 5 tahun pas, itu persis 5 tahun itu belum boleh. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun umurnya, itu boleh dijadikan hewan kurban untuk unta, ya. Sedangkan untuk sapi dan kambing Jawa, ayakuna qad ta'ana bi tsalitsah, udah masuk pada umur yang ketiga, ya, 2 tahun lebih. Berarti 2 tahun lebih dia sudah bisa dijadikan hewan kurban. Sehingga di sini butuh kejujuran pedagang hewan kurban, ya. Kadang ada hewan besar bener gitu, ya, sapi besar gitu, secara umur belum nyampe, walaupun
fisiknya bagus, ya, dia gemuk, sehat, nggak ada cacatnya, tapi karena secara usia belum sampai, maka dia nggak boleh. Gitu. Nah, sedangkan domba itu umur koto anabithania sudah masuk umur 2 tahun itu udah boleh, atau belum 2 tahun tapi udah kupak, ya, gigi depan udah tanggal gitu ya, sudah rontok gitu. Usia domba ini bukan kambing, domba ya, usianya baru 1 tahun tapi sudah kupak, boleh ya, ya, walaupun baru 1 tahun itu masih boleh. Atau belum 1 tahun ya, umurnya baru 11 bulan tapi udah kupak, domba itu masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ini bagi panitia gitu ya, bagi panitia di masjid atau musola kan harus cermat itu dalam membeli orang yang menitipkan uang untuk dibelikan hewan kurban, ya, atau ketika menerima hewan kurban itu kan harus lebih teliti. Kira-kira secara umur udah sampai belum pada batasan minimal yang dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hewan syarat yang sudah menjadi hak bisa dijadikan kurban as-salamah, yaitu kondisi hewan tersebut memang secara fisik dia itu nggak ada masalah. Ya. Nah, di sini patokannya adalah sabda Rasul di mana beliau mengatakan arba'un la tujzi'u fil udahi. Ada 4 ya yang tidak yang menjadikan kurban itu tidak sah. Ya. Jadi ada 4 hewan yang bila dijadikan kurban itu enggak sah. Ya, walaupun secara umur udah sampai. Ya. Yang pertama al-awra'ul bayyinu auruha. Jadi hewan yang matanya itu cacat, entah picek atau buta. Ya. Itu termasuk 1 dari 4 yang menyebabkan hewan kurban enggak sah. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang memang secara jelas-jelas dia sakit. Kata dokter hewan ini sakit hewan ini. Nah, ketika dokter hewan yang memang dia ahlinya, expert ya, dia ahlinya, maka dia boleh menentukan ini hewannya enggak sehat. Ya. Karena Anda sehat ya nggak boleh jadi hewan kurban. Gitu. Ya, umpamanya diteliti kena antraks, gitu ya. Karena antraks yang berbahaya virusnya bagi manusia, maka dia tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Walaupun usianya udah cukup. Gitu. Kemudian wal arja'ul bayyin, hewan udah pincang, jelas kelihatan pincang itu, kakinya pincang, ya. Kalau berjalan tuh nggak bisa berbarengan dengan hewan yang lain teman-temannya. Wal ajfa'ul lati la tunqi, hewan yang terlalu kurus, hewan yang kurus bener gitu ya, sampai tidak memperlihatkan bagian yang kira-kira kalau dimakan itu ya memadai. Nah, ini kata Nabi termasuk yang tidak sah kalau dijadikan sebagai hewan kurban. Berikutnya, waktu berkorban. Nah, ini waktu berkorban itu ya di sini dikatakan ukurannya adalah seukuran sholat Idul Adha udah selesai dengan 2 khutbahnya. Jadi matahari sudah terbit. Nah, setelah itu apa? Seukuran sholat sunnah 2 rakaat dan 2 khutbah. Itu sudah boleh untuk melakukan korban sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir ya. Malam boleh nggak? Boleh aja ya, umpamanya udah hari raya tuh belum sempet nyembelih ya, udah kesorean gitu ya, pada Eid udah kesorean baru malamnya nyembelih, boleh aja. Atau besoknya subuh, boleh aja gitu ya. Pokoknya batasnya itu rentangnya dari sejak terbit matahari hari Id
ya seukuran sudah selesai sholat 2 rakaat dan khutbah sampai tanggal 13 Dzulhijjah tasbih terakhir ketika matahari tenggelam. Nah besok itu kan kita insya Allah lebaran Senin gitu kan ya, Senin gitu. Berarti Senin tanggal 17 kan ya gitu. Kalau Muhammadiyah udah tanggal 17 sudah jelas. Itu kan berarti kalau tanggal 17 Senin berarti hari Senin ketika matahari terbit dan sholat 2 rakaat dan khutbah itu ukurannya kita bisa ukur berapa dia biasanya umumnya 2 rakaat dan khutbah itu setengah jam umpamanya. Berarti setengah jam setelah matahari terbit itu udah boleh. Ya, seperti itu. Kalau Senin berapa? Berarti berakhirnya Selasa, Rabu, Kamis. Kamis itu nanti ketika matahari tenggelam sudah selesai waktunya untuk berkurban. Gitu. Ya. Nah kemudian yang berkaitan dengan kesunahannya, ya kesunahannya itu kalau kita memang niat berkorban maka sudah sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai hari penyembelihan. Nanti ketika hewan kita sudah disembelih sampai di situ maka Nabi mengatakan apa? Jangan menghilangkan ya rambut dan kuku. Ya, itu sunnah ya. Kalaupun orang umpamanya dia mencukur, ya nggak dosa, cuma sunnahnya. Jadi kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa dhafirihi. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan-bulan baru, dan dia ingin untuk berkurban, maka dia harus menjaga, ya selayaknya sebaiknya dia menjaga rambut dan kuku-kukunya. Ya, jadi enggak cukuran, ya baik rambut maupun jenggot atau yang mana saja lah, termasuk kuku, ya itu. Kenapa? Ini akan menjadi saksi ya atas pengorbanan yang kita lakukan. Yang kedua itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa menyembelih karena udhur atau sesuatu hal, ya karena nggak mampu, nggak terampil, maka boleh menyuruh orang lain, tapi disunahkan untuk menyaksikan, ya menyaksikan. Dan yang ketiga, ini mungkin di kita tidak, ya artinya tidak umum dilakukan. Jadi kalau ada pemimpin, ya dia boleh menggunakan harta di Baitul Mal kas negara untuk dibelikan hewan kurban lalu disembelih untuk semua kaum muslimin. Karena Nabi pernah melakukan itu, ya. Nabi pernah melakukan korban yang beliau katakan ini adalah untuk seluruh umat Islam. Ya, jadi pemimpin yang baik gitu ya, dia ambil dana dari Baitul Mal gitu, kemudian dia belikan hewan kurban, dia sembelih, dan itu diniatkan untuk semua kaum muslimin yang ada di bawah kepemimpinannya, ya gitu. Nah terkait dengan pemanfaatan apa yang ada dalam hewan kurban, ya ini memang hewan kurban sunnah itu boleh dimakan oleh si pengorban sebanyak apapun. Ya, umpamanya bapak tidak menyerahkan ke masjid gitu ya, atau ibu menyerahkan masjid, sembelih sendiri di rumah kambing, ya gimana lagi ya, boleh dimakan. Ya, seberapa banyaknya, asalkan ada sedikit bagian yang disedekahkan ke orang lain, itu masih sah, gitu ya. Gitu. Atau dibagi 3, ya. 1/3 kita makan, 1/3 berikan orang fakir miskin, 1/3 untuk teman-teman kita dan tetangga walaupun dia orang kaya, ya. Cuma bedanya kalau orang miskin kita bagikan daging kurban, karena dia dapat banyak dia boleh jual. Tapi kalau orang kaya mendapatkan daging kurban, dia nggak boleh jual.
itu dikonsumsi. Itu aturan fikih begitu, ya. Jadi orang yang miskin karena kebanyakan dapat sini semua pada nasi gitu ya, sehingga jumlahnya banyak, maka dia boleh jual daging korban tersebut. Gitu, ya. Oke. Dan tentunya yang paling afdol ya kita makan sedikit, ya, kemudian lebih banyak yang diserahkan kepada orang lain, ya. Bagaimana untuk kulitnya? Kulit hewan kurban oleh panitia tidak boleh dijadikan sebagai upah, ya, nggak boleh jadi sebagai upah bagi untuk orang yang melaksanakan penyembelihan, gitu. Dan nggak boleh dijual, ya, jangan dijual untuk kulitnya, ya. Jadi memang dalam korban itu memang sepenuhnya adalah kepemilikan kaum muslimin, gitu kan ya, gitu. Sehingga kalaupun nanti ketika diserahkan ini nih ya kulit buat ente gitu ya. Nah, itu kalau dia memang fuqara dia boleh jual kulitnya. Ya, dia boleh jual. Kenapa? Ya karena dia orang yang memang nggak mampu. Udah kita berikan kulit buat dia. Atau kita hadiahkan untuk orang yang jaga tadi. Udah kulitnya ambil aja. Tapi jangan dihitung sebagai upah. Ya, kalau itu dihitung sebagai upah, maka itu nggak boleh. Ya, nggak boleh kulit itu atau bagian apapun dijadikan sebagai upah untuk orang yang bekerja sebagai tenaga pada saat korban. Ya, saya kira ini ya sekedar untuk mengingatkan kembali, ya, karena sebentar lagi kita akan insya Allah mendapatkan waktu untuk berkorban, ya. Yang paling jelas adalah bahwa sedapat mungkin satu rumah itu ada satu kurban, itu, ya, karena nilai keutamaan kurban luar biasa, ya. Jadi la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanalut taqwa minkum. Jadi yang sampai ke Allah itu bukannya daging dan darah kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu yang berkorban, ya. Jadi begitu hebatnya manfaat dari korban sebagai ibadah, maka selayaknya sekali lagi setiap rumah bila memang istitoahnya itu terpenuhi sebaiknya korban. Bergilir aja Pak dan Ibu. Tahun ini suami, tahun besok istri, tahun berikutnya anak, ya. Nah, sehingga itu terus berputar. Dan kalau itu dilakukan, maka orang-orang fakir miskin di sekitar tempat kita itu akan merasa bahagia. Kenapa? Mendapatkan daging dalam jumlah yang lebih banyak. Kenapa? Karena banyak yang berkorban. Seperti itu.